Om Swastiastu. Kembali kita berjumpa ibu-ibu, bapak-bapak, para pejuang ASI. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana sukses menyusui, khususnya di tema perlekatan dan menetes efektif. Jadi di gambar halaman pertama ini saya menyampaikan breast is not best, it is biological. Ya, jadi proses yang memang sesuatu yang alaminya demikian bayi-bayi manusia memperoleh ASI, menetes. Jadi bukan memperoleh formula maupun penggunaan DOT. Jadi di gambar ini ada ibu yang sedang menyusui bayinya. Kemudian ada proses posisi dan perlekatan. Jadi tangan bayi memeluk payudara ibu. Nah, saya juga ingin menyampaikan lewat gambar ini, sebaiknya memang tangan bayi tidak menggunakan selop tangan. Karena tangan bayi ini begitu menempel di payudara, jari jemarinya itu akan merangsang aliran oksitosin. Sehingga aliran ASI menjadi lebih lancar. Jadi ada hubungan batin antara bayi dan ibu, dan juga ada hubungan kontak fisik kulit bayi dan kulit ibu yang membantu aliran oksitosin dan membantu aliran ASI yang ada di dalam payudara ibu. Nah, kemudian posisinya juga tangannya tidak selalu harus diluruskan ke bawah atau dibawa menjauh dari payudara ibu. Biarkan bayi memeluk. Ibaratnya bayi memegang mangkok atau cangkir gitu ya. Kalau dia minum kan umur 6 bulan sampai 12 bulan dia minum, dia pegang dua tangan gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih memegang payudara ibu. Jadi sesuatu yang alami, sesuatu yang biologikal, dan itulah yang memang haknya bayi kita, bayi manusia. Ya, jadi dicermati baik-baik bahwa bukan begitu saja, jangan begitu saja memberikan formula dan menggunakan DOT. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini gambar ini bercerita tentang bagaimana posisi. Jadi pada prinsipnya itu bayinya ditempatkan di depan ibu. Ya jelas ya, enggak di belakang ya, namanya menetes payudaranya di depan. Kemudian di depan itu perutnya ketemu perut ibu. Ini di posisi ini ada bayi menghadap payudara, perut ketemu perut, kemudian mulutnya menghadap payudara. Jadi mulutnya, wajahnya menghadap payudara, seperti menghadap gelas minuman pada saat mau minum ya. Kalau bayangkan kalau kita menoleh gini pada saat kita minum, tidak nyaman buat kita ya. Kemudian di posisi ini, kalau dia bayinya menoleh seperti ini, seperti gambaran di sebelahnya itu putingnya gampang luka, gampang lecet, dan gampang lepas. Jadi coba perbaiki dulu posisinya menghadap, kemudian rasakan bagaimana perbedaannya. Kalau posisinya sudah bisa menghadap payudara ini, lebih mudah melekat dan puting tidak sakit. Jadi penting sekali puting tidak sakit. Kalau misalnya ada cerita, enggak apa-apa itu menetes di awal-awal memang sakit puting. Jangan percaya itu ibu-ibu, teman-teman semua. Jadi menetes itu nyaman, tidak ada rasa sakit. Kalau sampai sakit berarti posisinya cek, kemudian cek juga lidahnya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal terkait lidah. Ya. Nah, kemudian posisi yang bayi menghadap ibu dan perut ketemu perut ini, bayi menghadap ibu, perut ketemu perut, kemudian perut bayi ketemu perut ibu, kemudian perhatikan telinga, kemudian tangan, badan ini berada di satu garis lah kurang lebih seperti itu ya. Ini juga dilakukan kalau ibu di posisi tidur. Ya, jadi kalau misalnya bisa posisi tidur, lebih baik tidur. Jadi ibu lebih rileks, capeknya bisa teratasi. Kalau duduk, misalnya pas netek malam ke pagi itu sangat melelahkan kalau harus duduk. Jadi kalau bisa tiduran sangat baik sekali. Nah, itu tentang posisi secara umum. Nah, ini contoh misalnya kalau di rumah sakit di 3 hari pertama, belajar segera untuk menetes. Ibu belajar duduk, kemudian bangun, kemudian mulai berjalan. Ya, semakin cepat bergerak,
semakin aliran darah, aliran limfe cepat bergerak dengan lancar dan ibu bisa segera kencing, kencingnya lancar, dan sistem di payudara segera pulih untuk bersama dengan bayi. Terutama ibu-ibu yang sesar. Kalau sesar itu badan ibu relatif kaget karena prosesnya adalah tiba-tiba, tidak alami. Kemudian badan perlu recovery. Di sesar itu segera bisa duduk, coba belajar duduk, cuma kemudian belajar turun dari tempat tidur, belajar ya, sehingga bisa pulih proses menyusunya, pulih payudaranya. Oke, jadi 3 hari pertama segera belajar menetes. Perlu dukungan suami atau perlu dukungan orang-orang yang ada di sekitar ibu. Misalnya suaminya pergi, tidak ada suami, sedang pesiar atau sedang tugas di luar kota, jadi orang-orang yang ada di sekitar ibu lah yang perlu mendukung proses ini. Nah, sekarang kita simak yuk bagaimana memposisikan bayi di film ini. Nah, ini silakan disimak keterangannya. Jadi di sini ibunya duduk, lihat. Nah, duduk santai. Nah, kemudian lihat, perhatikan tangan ibunya. Jadi rileks, bisa memegang. Bayinya menghadap gitu. Nah, ini ibu bisa duduk di kursi. Perhatikan agar bisa tegak gitu ya. Yap, gitu. Dibuat sedekat mungkin. Nah, perhatikan perut ketemu perut, diposisikan. Nah, kemudian pegang dengan nyaman. Jangan takut, nanti bayi saya kesleo atau apa. Jangan berpikir seperti itu. Nah, perhatikan posisi kepalanya. Di tangan itu kurang lebih pertengahan tangan ya. Nah, kode ini. Sip. Jadi tangannya bisa mengelus bayi, bisa menepuk pantatnya, mengelus kepalanya, seperti itu ya. Ya, ini posisi cradle. Oke. Nah, itu adalah bagaimana memposisikan bayi. Jadi cari tempat yang nyaman, duduk, tegak, sangga punggung, kemudian perut ketemu perut bayi ketemu perut ibu, kemudian posisi tangan santai. Jadi relax, jangan tegang, jangan panik, jangan berpikir oh nanti jatuh, nanti gitu. Nah, udah santai aja ya. Oke, berikutnya ini adalah beberapa posisi. Tadi di film itu ada yang cradle position, kemudian cross cradle nih kalau dia masuk di bawah ini ya, di bawah ketiak badannya bayi. Jadi ini biasanya kita bantu untuk awal-awal bayi-bayi yang sulit melekat, kita bantu pegang kepalanya untuk bisa melekat. Nah, lying down ini, jadi ibu rebahan. Ini yang paling nyaman, ibu bisa relax, bisa istirahat. Kemudian ini berikutnya kalau bayinya kembar. Bisa netek, bisa bergiliran, bisa serempak. Kalau bergiliran ya berarti sama dengan satu-satu tadi ya, bayi yang satu. Kalau misalnya serempak seperti ini. Jadi jangan khawatir, tetap bisa menetek. Nah, sekarang perlekatan. Jadi perhatikan ini mulut bayi membuka lebar. Kadang ibu-ibu berpikir seperti ini, bibir atasnya harus doer. Ya, tidak semua bayi akan begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau misalnya bisa doer ya, tapi yang jelas puting atau areola di atas, area atas tidak lecet. Itu tandanya bibir atasnya itu sudah terbuka dengan baik. Tidak lecet. Kalau misalnya lecet, berarti itu kita perlu cek ada lip tie atau enggak yang pendek ya, lip tie yang pendek. Kita semua punya lip tie. Pendek atau enggak mengganggu. Jadi tidak semua bisa doer membuka. Kemudian perhatikan juga sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Kemudian dagunya ini mendekati puting, mendekati badan payudara ibu. Jadi terasa di sini puting tidak sakit. Nah, kalau sebelum menetek putingnya bulat, kemudian habis menetek pipih,
bentuknya seperti lipstik, atau misalnya ada garis tengah seperti garis khatulistiwa gitu, itu berarti neteknya di puting, tidak netek di areola. Yang baik itu netek di areola. Kalau netek di puting pasti sakit. Nah, kalau netek di puting biasanya ada tangti, ankylosing, ya, tali lidah, tali di bawah lidah, selaput di bawah lidah itu lebih pendek dari umumnya, ya. Tuh. Pastikan ibu nyaman. Tidak ada kisah sebetulnya, nak apa-apa melecet di awal-awal gitu, enggak, sebetulnya nyaman dia. Cek posisi perlekatan nyaman. Kalau sakit berarti posisi atau perlekatannya perlu diperbaiki. Nah, berikutnya kita lihat nih bagaimana kita melekatkan bayi. Coba disimak video ini. Oke, jadi puting areola itu diarahkan dari bibir atas, ya, ibu-ibu. Biarkan bibirnya membuka. Kemudian puting ini diarahkan ke langit-langit, ke arah hidung. Sehingga refleks untuk bayi segera tercipta untuk suckling, memerah. Tuh, ya. Oke, jadi seperti ini, membantu melekatkan. Kemudian terjadi proses perah telan gitu secara teratur dan ibu nyaman. Kalau ada bunyi klik, bunyi ciplak-ciplak gitu bahasa Balinya, berarti tidak bagus perlekatannya, tidak lekat baik, ya. Oke, kita lihat kira-kira apa yang mengganggu perlekatan ini. Ada kondisi selaput lidah pendek nih. Kita punya semua. Tiap orang beda-beda lokasinya, ya. Kalau yang ini contohnya di depan, kita sebut nomor 1. Nomor 1, 2, 3, 4 menurut Dr. Kotloni untuk urutan dia dari depan ke belakang. Ini kita sebut tangti. Terus ini ada di tengah nomor 2, urutan kedua. Kemudian urutan ketiga di belakang. Kemudian yang keempat ini tidak kelihatan. Jadi, apakah ini berat atau tidak? Nah, berat atau tidaknya kita tidak melihat dari urutan 1, 2, 3, 4 atau posisi yang pertama, kedua, tiga, keempat. Tapi dari keparahan akibatnya. Contoh, ternyata bayinya jadi gizi buruk. Berarti berat. Ternyata ibunya jadi abses. Payudaranya infeksi dan ada nanahnya. Nah, itu berat, ya. Jadi kalau ada posisi lidah seperti ini, kondisi lidah seperti ini dengan posisi selaputnya pendek dan ada di depan sampai di belakang atau tenggelam seperti ini dan ibunya terganggu, sebaiknya kita gunting. Jadi ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya melekat, dia sulit, gampang lepas. Ternyata bisa melekat, berarti dia neteknya biasanya sebentar-sebentar, mudah capek, mudah berhenti. Kalau bisa menetek bertahan lama, biasanya lama sekali, lebih dari 20 menit sampai setengah jam, kadang 1 jam nggak berhenti netek. Nah, idealnya seperti cerita sebelumnya itu kan saya ada bilang menetek efektif 15-20 menit puas, dia lepas sendiri kemudian dia tidur lelap. Nah, pada bayi-bayi dengan tangti yang mengganggu ini, selaput yang mengganggu ini, dia tidak puas-puas. Begitu tertidur, habis netek tidur, itu kita taruh langsung bangun. Artinya tadi tidak cukup untuk memperoleh milk. ASI akhir yang penuh lemak yang bikin dia tidur. Bangun, bayinya bangun, disuduri lagi netek, semangat netek, tidur, ditaruh, bangun lagi. Begitu dipeluk, mau tidur. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian, lihat berat badannya. Ternyata naiknya kurang dari minimal. Misalnya bulan pertama 800, dia ternyata naiknya 600, atau naiknya 500. Atau malah tetap. Nah, curiga kalau sudah begitu. Atau berat badannya di 3 hari pertama turun lebih dari 7%. Misalnya lahir 3 kilo, kemudian jadinya 2,5 pada saat hari ketiga. Nah, itu curiga ada tangtai. Habis itu ada juga kuning, bayinya hari keempat, hari ketujuh itu kuning. Kurang minum. Nah, kita curiga selaput lidah ini, ya. Jadi bila ditemukan kondisi ini, itu bisa diangkat, diperiksa. Kita sendiri, Bapak Ibu bisa angkat bawah lidahnya.
Kemudian kita gunting. Nah, kenapa selaput itu mengganggu? Sulit melekat. Ini kita perhatikan ilustrasi di video ini. Nah, ini perhatikan puting dan areolanya masuk ke dalam, lidahnya ini bergerak keluar untuk mengambil areola. Nah, diperhatikan gerakannya ini. Nah, melakukan suckling seperti ini. Jadi putingnya akan luka. Sakit sekali. Menetek tidak puas. Karena proses lidahnya ini tidak berjalan dengan optimal. Karena ketahan dengan lidahnya. Ya. Jadi pada zaman dulu, kalau bayi-bayi atau anak-anak kita cadel, badil bahasa Balinya, kita, wah ini sudah tidak bisa diapa-apain. Tapi sekarang kita sudah tahu, oh cadel, badil itu karena tangti, ankylosing. Kita gunting, bayinya kemudian belajar bicara lagi. Anaknya umur 3 tahun belajar bicara lagi, sehingga tidak badil, tidak cadel ya. Nah, ini proses pengguntingannya. Jadi selaputnya ini dibuka lidahnya, selaputnya ini digunting, klik dibuka. Nah, akhirnya ada luka berbentuk wajik bahasa Bali ya, segitiga segi seperti ini. Diamond shape. Nah, itu kurang lebih akan sembuh 10 hari sampai 20 hari. Ada senam lidah setelah kita melakukan tindakan. Belajar netek langsung, apakah nyeri, bisa enggak. Apakah berdarah, bisa tidak berdarah. Ya, tergantung kondisi tebal tipis selaputnya. Apakah bayi rewel pasca pengguntingan? Belum tentu. Seringkali pasca digunting, bayi netek lahap sekali dan tidak rewel. Nah, ini contoh lukanya. Jadi sebelumnya itu ada selaput seperti ini, digunting, kemudian kebuka. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut. Kerjakan saja segera bila kondisi ini ditemukan, sehingga proses menetek berjalan yang efektif dan ibunya nyaman. Oke, itu tentang ankylosing tangti. Sekarang setelah proses posisi perlekatan itu berjalan baik, maka secara alami kurang lebih 7 hari menetek, ibu-ibu akan mulai merasakan refleks seperti ini. Payudara kanan disusui, kemudian dikirim berita ke otak, payudara kiri ikut menetes. Nanti lama-kelamaan hubungan ini seperti hubungan tanpa kabel. Ibu di kantor, bayi di rumah, kemudian ibu bisa mendeteksi, bayi saya kayaknya lagi butuh minum nih, gitu ya. Atau bayi di lantai 2, ibu lagi di lantai 1, misalnya sedang masak, ibu bisa merasakan, bayiku kayaknya mau minum. Nah, itu hubungan bonding yang terjadi akibat proses menyusui ini dijalankan. Kita butuh 42 hari untuk menciptakan proses menetek ini menjadi sebuah hubungan timbal balik tanpa kabel ibu dengan bayi. Jadi tekunlah 42 hari itu. Terus netek. Nah, kemudian ibu-ibu sering menyampaikan ke saya, ini payudara saya kurang produksinya karena selalu lembek. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, payudara yang baik itu kalau produksi dan aliran keluarnya itu seimbang. Jadi dalam keadaan lunak. Kalau sampai padat itu berarti ada produksi, aliran keluarnya kurang. Sehingga teraba padat. Nah, kalau terus-terusan teraba padat, si payudara ini memberi berita ke otak kita, memberikan zat penghambat, sehingga akhirnya lama-kelamaan produksi ASI diturunkan oleh otak kita. Akhirnya lama-lama berkurang, bahasa Balinya nyat. Kok sedikit ya ASI saya gitu ya, karena sering dibiarkan padat. Jadi jangan pernah menunggu payudara padat untuk dikosongkan. Baik dikosongkan dengan cara menetek langsung maupun memerah tangan atau memerah dengan alat. Jadi payudara yang baik adalah yang lunak. Pastikan produksi dan aliran keluarnya berjalan seimbang. Bila terasa penuh, segera keluarkan, baik dengan netek maupun pemerahan. Karena ada beberapa ibu-ibu yang produksinya cepat, bayinya baru netek 1 jam yang lalu, sudah penuh, ya udah kosongkan lagi. Ya. Nah, berikutnya, di sini ada masas punggung, Bapak bisa membantu Ibu untuk membantu aliran oksitosin. Jadi,
Otot-otot di dalam dada itu terkait dengan otot-otot postur yang ada di tulang punggung kita. Saluran sarafnya itu muara-muaranya sama. Jadi begitu otot postur rileks, di dalam payudara juga ikut rileks. Dibantu masas dari arah bawah rambut di sekitar tulang punggung. Lakukan gerakan berputar, berputar menekan, putar, 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 pindah, putar, 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 pindah. Terus begitu. Tanyakan ke istri atau ke ibunya, sakit atau cukup segini tekanannya. Jadi buat nyaman. Terus lakukan kurang lebih 5 menit sampai 10 menit untuk membantu ibunya rileks. Nah, biasanya saya juga menyarankan kalau punya teman yang bisa masas, bisa dipanggil ke rumah, on call, datang untuk masas. Begitu bisa rileks, bisa tidur, aliran ASI lancar. Tentunya masasnya tidak dari perutnya, tapi dari wajah, kepala, tangan, punggung, kaki bisa. Yang perut tunggu dulu. Nah, kemudian saya ada belajar teknik pijat arugaan namanya. Jadi kalau ibu-ibu di tempatnya masing-masing ada bidan yang bisa melakukan teknik ini, minta tolong diajarkan. Jadi jangan nunggu bidannya. Bidannya mungkin bisa datang 1 kali sehari ke rumah home visit atau home care. Ibu minta diajarkan, bisa melakukan sendiri, lakukan 1 kali, 2 kali sehari. Kalau misalnya sedang produksi banyak sampai bendungan, lakukan sampai 3-5 kali sehari sehingga lunak payudara. Kemudian masasnya juga tidak hanya di payudara tapi termasuk di otot wajah, otot kepala, termasuk otot punggung dan kaki tangan ya. Untuk membuat rileks sehingga rileks, bisa tidur, aliran ASI bisa lancar. Nah, pesan dari Rumah ASI Bali, pastikan posisi dan perlekatan untuk melekat efektif. Melekat efektif berarti menetek efektif nantinya. Melekat efektif artinya puting tidak sakit, areola diambil. Ibu merasa nyaman saat menetek. Kemudian menetek efektif, bayi melakukan perah-telan kurang lebih 15-20 menit, kemudian bayi puas, akan melepas sendiri payudaranya, kemudian tidur kurang lebih 1 jam, 2 jam, dan kencingnya sehari itu lebih dari 6 kali sehari setelah umur 6 hari ya. Sebelum 6 hari kencingnya kurang dari 6 kali sehari. Nanti di video yang lain bisa dilihat hari pertama, kedua, 3, 4, 5 itu berapa kali minimal kencing. Kemudian berat badan bayi naik melebihi minimal. Jadi untuk berat badan ini tolong miliki buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau di puskesmas warnanya pink, bisa minta di puskesmas, itu gratis, terutama saat ibu periksa hamil, atau bisa download aplikasinya. Nah, di situ lihat berapa minimal berat badan setiap bulan naik. Dan bayi yang menetek efektif akan naik lebih dari minimal. Misalnya kalau minimal 800, bayinya bisa naik 1000 atau 1200. Seperti itu proses menetek efektif. Waspada ada tangti, ada ankylosing. Kalau ada, segera frenotomi, jangan ragu. Browsing, lihat di internet. Jangan sampai bingung. Kemudian pastikan ibu rileks, produksi dan aliran ASI akan lancar. Ibu perlu tidur kurang lebih 1 jam di antara proses menetek sehingga ada aliran dan produksi. Dan ibu juga perlu minum. Kalau biasanya minum 2-2,5 liter sehari, saat menyusui tambah bisa 3 liter sehari untuk bisa ada pengisian di payudaranya. Jangan sampai tidak. Kemudian makan seperti biasa, tidak ada pantangan makan, jangan takut, buat happy dirinya. Makan makanan yang sudah biasa dimakan sejak remaja, terutama makanan yang sudah biasa dimakan saat hamil. Saat hamil, makanan tersebut sudah dirasakan juga oleh bayi, jadi jangan khawatir. Terima kasih, matur suksmo. Semoga ibu-ibu dan bapak sukses untuk menetek, memberi ASI ke bayinya lebih dari 2 tahun. Om Santi Santi Santi.